Tuhan. Beserta setiap tetesan darah-Mu yang menyucikan setiap dosa kami. Dan kami bersyukur Tuhan, jikalau hari ini kami ada, Kau sudah menebus dosa kami Tuhan. Biarlah kami boleh sadar, kami boleh mengerti bahwa hidup kami adalah milik-Mu Tuhan, kepunyaan-Mu Tuhan. Dan biarlah hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami sampai tidak ada tempat yang lainnya. Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja di dalam setiap hati dan hidup kami Tuhan, supaya setiap hari yang Tuhan pribadi kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati lawatan-Mu, kami boleh menikmati hari-hari berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, datang membasuh kami dan melayani kami. Kemuliaan-Mu turun atas setiap kami, memilih setiap hati kami. Haleluya Yesus, dan memberikan kemuliaan bagi setiap jiwa kami yang mendoakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Menaikkan hujan kita, kita sudah lama tidak menaikkan hujan.
Amin. Roh Kudus yang memberikan kita penghiburan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita boleh merenungkan, kita bisa melewati semuanya itu, dan kita ada sampai saat ini. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus yang menuntun setiap kita, yang memampukan kita. Oleh sebab itu, kita perlu Roh Kudus selalu. Kita perlu Roh Kudus memimpin kita. Haleluya. Mari kita mau buka hati kita. Dalam Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam setiap hari-hari hidup kita, mengambil alih seluruh hidup kita. Dan kita mau berserah penuh
Engkau jadikan kami umat pemuji penyembah kepadamu, karena Engkau Tuhan Maha Kuasa, Maha Baik, Juru Selamat, Penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Lebih jauh kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, apa yang menjadi maksud-Mu, kehendak-Mu, jadikanlah itu dalam tiap pribadi kami. Jadikan kami umat yang amat suka kepada firman-Mu. Terpuji Engkau selama-lamanya. Berkaryalah Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu. Roh Kudus yang menguasai hamba-Mu, yang akan beritakan firman-Mu. Roh Kudus yang sama menguasai kami semua, penuhi kami dengan sukacita, damai sejahtera, kebenaran oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga ibadah kami, ibadah yang sungguh berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Dengan penuh syukur dan sukacita kami berdoa menyambut akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, umat Kristen ada dalam rangkaian kalender gerejani. Kalender gerejani hari ini dicatat dan diperingati sebagai hari kenaikan Yesus ke sorga. Dan pemerintah mengakuinya sehingga dijadikan hari raya bagi umat Kristen. Puji Tuhan sehingga kita berhimpun beribadah pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalender gereja lebih jauh, maka sejak hari ini sampai nanti 10 hari ke depan juga mengingatkan kita bagaimana murid-murid berdoa, kemudian Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan dicurahkan kepada mereka. Puji Tuhan. Itu kemudian nanti pada hari Minggu, bukan besok, hari Minggu berikutnya lagi kita memperingati akan hari turunnya Roh Kudus sebagai suatu peringatan. Sejak itu Roh Kudus sudah dicurahkan, kemudian diterima oleh orang-orang percaya dari zaman ke zaman. Puji Tuhan. Dalam kesempatan pagi hari ini, peringatan kenaikan Yesus ke sorga, saya mengajak kita membaca kitab Ibrani pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-24. Kita baca bersama satu ayat ini. Ibrani pasal 9 ayat 24. 2, 3. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ayat 28 saya tambahkan bersama-sama. 2, 3. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyerahkan dirinya sekali lagi
Bapak Ibu Saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga disaksikan oleh murid-murid. Itu kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Dalam kesempatan ini kita membaca dalam kitab Ibrani ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-28. Waktu Yesus naik ke sorga, ya sebaiknya saya bacakan Kisah Rasul pasal 1 ya. Saya bacakan Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 mulai, berkenaan dengan kenaikan Yesus ke sorga. Ayat 9 Kisah Para Rasul pasal 1. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah yaitu Yesus, disaksikan oleh mereka, yaitu murid-murid, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi Yesus disaksikan, terangkat ke atas, ya, baik. Kemudian awan menutupi pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, ketika murid-murid sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, ya, 2 orang ya, atau digambarkan seperti 2 orang berpakaian putih, itu berarti malaikat, ya, berdiri ya di dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea. Nah, murid-murid ini umumnya orang Galilea. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sementara Yesus terangkat, kemudian tertutup oleh awan, hilang dari pandangan murid-murid, malaikat dimunculkan untuk menyatakan firman kepada mereka bahwa sebagaimana Yesus terangkat naik ke sorga, maka begitu juga dia akan datang kembali. Bapak Ibu Saudara, dalam Ibrani pasalnya yang ke-9 tadi kita membaca ayatnya yang ke-24 bahwa Yesus masuk ke dalam tempat kudus, yaitu tempat kudus, ke dalam tempat kudus. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Maksudnya, dalam perjanjian lama ada tempat kudus yang dibuat, yaitu kemah suci, tabernakel. Kemudian tabernakel diubah menjadi bait Allah pada zaman Raja Salomo. Maka bait Allah itu menjadi tempat kudus, di mana Allah menyatakan kehadirannya lewat kemuliaannya. Nah, di sini dikatakan bahwa Kristus bukan masuk ke tempat kudus buatan manusia seperti dalam perjanjian lama. Itu bangunan kemah suci, tabernakel, bait Allah dalam perjanjian lama itu buatan manusia, walaupun gambarnya itu dari Tuhan. Nah, di sini dinyatakan bahwa yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Jadi itu adalah gambaran atau gambar kecil dari yang sebenarnya.
Nah, apa yang sebenarnya yang dimaksudkan tempat kudus tersebut? Nah, dikatakan di sini yang sebenarnya yaitu apa? Tetapi ke dalam sorga sendiri. Berarti tempat kudus yang sebenarnya, yang sesungguh-sungguhnya adalah sorga itu sendiri, tempat kediaman Allah. Puji Tuhan. Dan kemudian dikatakan di sini Yesus datang ke tempat kudus bukan buatan manusia, yaitu sorga itu sendiri. Tentu itu buatan Allah sendiri, untuk menghadap hadirat Allah. Jadi di dalam sorga, tempat kediaman Allah yang kekal, maka Yesus datang ke sana, pergi ke sana. Untuk apa? Menghadap hadirat Allah. Dikatakan di sini yaitu apa? Menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi guna kepentingan orang yang percaya kepadanya, sekaligus juga kepentingan orang yang percaya kepadanya mewakili juga kepentingan semua orang. Jadi Yesus itu naik ke sorga, kembali ke sorga adalah untuk kepentingan orang percaya, sekaligus orang juga yang belum percaya kepadanya, supaya mereka yang belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca beberapa ayat sebelumnya, pasal 9, tidak mengapa saya ajak kita membaca ayat yang ke-9, pasal 9 ayat 14. Satu saudara boleh bantu baca Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan. Nah, ayat 14 ini itu juga dalam kaitan ayat ke-24, yaitu Yesus menghadap hadirat Allah dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Mempersembahkan persembahan dirinya yang sempurna, yang tidak bercacat. Untuk apa? Menyucikan hati manusia. Dan manusia yang mau disucikan hatinya kemudian dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi Yesus menaik ke sorga. Kalau kita baca ayat sebelumnya, dia mempersembahkan dirinya, dia membawa darah yang ditumpahkan di atas kayu salib. Dan dengan itu membawa mereka yang percaya dapat beribadah kepada Allah. Jadi jaminan hidup beribadah ada di dalam Yesus. Di luar Yesus, ibadah manusia tidak berkenan kepada Allah. Hanya di dalam Yesus, ibadah manusia itu berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-28 dari pasal ini kita sudah membaca tadi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Nah, Yesus mengorbankan dirinya, atau ayat 14 mempersembahkan dirinya menjadi persembahan yang sungguh kepada Tuhan. Apa artinya Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib? Apa artinya Yesus mengalami sengsara di kayu salib? Maka ayat ini menjelaskan untuk
menanggung dosa banyak orang. Bapak Ibu Saudara, jadi maksud dari pengorbanan Kristus karena kasihnya, ya, karena salibnya itu dia tanggung dosa umat manusia. Nah, Yesus yang menanggung dosa, kemudian dia setelah bangkit, kemudian Alkitab menulis 40 hari kemudian Yesus naik ke sorga. Yesus naik ke sorga untuk kepentingan kita. Kita yang mana? Kita yang percaya bahwa Yesus telah menanggung dosa kita. Bapak Ibu Saudara, dan itu berarti kalau Yesus menanggung dosa kita, dia membebaskan kita dari dosa, dia mengampuni kita dari dosa, dia jadikan kita beralih dari dosa kepada kebenaran di dalam Yesus. Kata lain adalah diselamatkan dari kehidupan dosa menjadi kehidupan keselamatan di dalam Yesus. Nah, di sini dikatakan itu betapa berartinya pengorbanan Kristus, kematian Kristus, salib Kristus, karena dia menanggung dosa manusia. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau mau menanggung dosa kami manusia. Kemudian dijelaskan lebih jauh, sesudah itu, nah sesudah dia menjadi korban, kemudian ayat 24 tadi, dia naik ke sorga, dia kembali ke sorga, maka dikatakan di sini, ia Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Jadi Yesus akan datang kembali, bukan lagi menanggung dosa. Sebab Yesus disalib sudah menanggung dosa. 40 hari dia menyatakan diri berulang kali. Kemudian setelah 40 hari dari kebangkitan, Yesus naik ke sorga. Setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid berdoa. 10 hari kemudian, hari yang ke-50 sejak dia Paskah itu, maka Yesus mengirimkan akan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan Yesus hanya satu kali menanggung dosa manusia, kemudian dia naik ke sorga untuk kepentingan kita, dan dia akan datang kembali juga untuk kepentingan kita. Dia akan menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Menantikan itu artinya dia percaya penuh kepada Yesus yang menanggung dosa manusia. Tetapi dia naik ke sorga dan dia akan datang kembali. Untuk apa? Untuk menganugerahkan keselamatan yang sudah tersedia sejak Yesus disalibkan. Jadi sejak Yesus disalibkan, keselamatan tersedia. Kemudian orang-orang percaya kepada Yesus. Nah, dalam perjalanan percaya orang kepada Yesus, pada ujungnya Yesus akan datang kembali. Untuk apa? Menganugerahkan keselamatan secara penuh. Artinya, Bapak Ibu Saudara, dia penuh dibebaskan dari dunia yang berdosa ini. Pada waktu kita percaya kepada Yesus mengampuni dosa kita, kita masih tinggal di dunia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, tetapi waktu Yesus datang kembali, dia menganugerahkan keselamatan dalam arti kita sudah dibebaskan dari dunia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, nah sekarang orang percaya kepada Yesus Tuhan Juru Selamat, tapi masih di dunia yang berdosa ini. Jadi dosa akan mempengaruhi, menggoda manusia, supaya manusia tidak ikut Tuhan, tidak menurut kepada Tuhan,
tidak menurut kepada Tuhan, itu berarti melakukan dosa. Nah, manusia yang hidup waktu Yesus naik ke sorga, kemudian dia akan datang kembali, maka ini adalah waktu di mana orang percaya hidup. Mungkin diberi hidup 100 tahun, atau 90 tahun, atau 80 tahun. Bahkan ada yang lebih sedikit, kurang daripada tahun tersebut. Tetapi selama manusia hidup ini, maka manusia memiliki tantangan hidup, yaitu dosa, yaitu iblis. Bapak Ibu saudara sekalian, tapi Yesus berkata, ya, firman Tuhan berkata, Yesus naik ke sorga untuk kepentingan kita. Dia menghadap hadirat Allah untuk kepentingan kita. Itu berarti Yesus memperhatikan kita, orang yang percaya kepadanya. Dan kemudian dia menyatakan itu kepada Bapa yang di dalam sorga. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi Yesus dengan dia naik ke sorga bukan berarti perhatiannya berubah, tetapi justru perhatiannya semakin meluas. Mengapa? Pada waktu Yesus dalam kitab Injil, Yesus menemui orang per orang. Tetapi setelah Yesus naik ke sorga, maka Yesus melihat semua orang. Yesus perhatikan semua orang. Yesus mengasihi semua orang. Dan Yesus mau supaya semua orang diselamatkan. Terlebih tentu orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus naik ke sorga untuk kepentingan kita. Kita hidup di dunia ini. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia yang kekal, Dia Allah yang maha baik itu memperhatikan kepada kita. Yesus pernah mengatakan juga, ya, hal yang sama kepada murid-muridnya. Kita belajar dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 bahwa Yesus waktu itu belum disalibkan. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengajar murid-muridnya dalam Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16, baca mulai ayat yang ke-7. Hal yang sama Yesus sampaikan, tapi dalam kalimat yang berbeda, tapi dalam maksud yang sama. Bapak Ibu Saudara, dengan Ibrani pasal 9. Yohanes pasal 16 ayat 7 mulai. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Yesus menyatakan, benar apa yang aku katakan kepadamu. Ayat sebelumnya itulah murid-murid. Ada murid-muridnya. Nah, Yesus berkata kepada mereka, apa Yesus katakan adalah lebih berguna bagi kamu. Berguna bagi kamu murid-murid. Berguna apa? Berguna jika aku pergi. Yesus berkata, itu berarti tadinya bersama-sama murid. Tetapi lebih berguna lagi, Yesus katakan kepada murid-muridnya, kalau aku pergi. Murid-murid belum begitu cepat untuk bisa mengerti. Itulah sebabnya Yesus perlu jelaskan. Nah, Yesus menjelaskan lebih jauh apa maksudnya Ia akan pergi. Dikatakan, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi kalau Yesus tidak pergi, tinggalkan murid-murid, maka itu penghibur tidak akan datang kepadamu.
Selanjutnya Yesus berkata, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau Yesus pergi, maka Yesus akan mengutus penghibur itu. Nah, penghibur ini dituliskan secara huruf besar. Itu maksudnya kalau ayat selanjutnya kita belajar, yaitu bicara tentang Roh Kudus. Jadi penghibur itu menunjuk kepada Roh Kudus. Kalau Yesus tidak pergi naik ke surga, maka Roh Kudus tidak akan datang. Nah, Yesus naik ke surga adalah untuk kepentingan mereka. Kepentingannya yaitu apa? Supaya Roh Kudus hadir kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan juga Roh Kudus hadir untuk orang yang belum percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Selanjutnya Yesus mengajar. Jadi betapa pentingnya Yesus pergi meninggalkan murid-murid, kembali ke surga untuk kepentingan mereka, dan supaya Roh Kudus diutus Yesus kepada mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat selanjutnya Yesus mengajar, dan kalau Ia datang, yaitu penghibur itu, yaitu Roh Kudus itu, apabila Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia atau manusia. Maksudnya, jadi Roh Kudus datang untuk seisi dunia ini. Dan kalau Roh Kudus itu datang untuk seisi dunia ini, untuk apa? Untuk menginsafkan manusia, untuk sadarkan manusia. Tentang apa? Di sini dikatakan tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Jadi Roh Kudus hadir untuk dunia ini. Roh Kudus bicara tentang 3 hal, yaitu tentang dosa, supaya manusia tahu ada dosa. Tentang kebenaran, supaya manusia tahu ada kebenaran. Tentang penghakiman, supaya manusia tahu manusia tidak boleh hidup menurut maunya sendiri, akan ada penghakiman. Penghakiman kepada manusia yang mana? Apakah manusia ikut dosa atau ikut kebenaran? Nah ini, Bapak Ibu Saudara, kalau hanya Roh Kudus menjelaskan ada dosa, ada kebenaran, hanya 2, belum lengkap. Perlu ada penghakiman. Apakah manusia mau tinggalkan dosa dan ikut kebenaran, maka Tuhan menghakimi. Artinya Tuhan Maha mengerti. Yesus menjelaskan ketiga hal itu lebih jauh. Ayat 9. Roh Kudus menjelaskan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi dosa di sini langsung Yesus artikan, yaitu apa? Ada ayat-ayat lain menjelaskan tentang dosa, yaitu tidak menurut, misalnya, kemudian tidak melakukan kehendak Tuhan. Tetapi di sini Yesus jelaskan apa artinya dosa. Dosa artinya tidak percaya kepada Yesus. Nah ini, jadi dosa di sini diartikan tidak percaya kepada Yesus. Kalau tidak percaya itu berarti tidak menurut kepada Yesus. Tidak menurut kepada Yesus itu berarti tidak menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya Yesus menjelaskan, yaitu Roh Kudus akan menjelaskan tentang kebenaran. Karena aku, Yesus, pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat
aku lagi. Jadi Yesus menegaskan tentang kebenaran yang perlu mereka terima dalam hidup mereka. Buktinya apa? Yesus telah naik ke surga. Dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi patokan hidup manusia bukan lagi kepada Yesus, tetapi pada kebenaran yang dinyatakan, diungkapkan oleh Roh Kudus. Sebab Yesus tidak lagi terlihat oleh mereka. Yang ditinggalkan adalah apa? Kebenaran. Puji Tuhan. Kemudian Roh Kudus menjelaskan lebih jauh apa? Tentang penghakiman. Artinya manusia akan diadili dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua nyata. Apa yang ada di pikiran, Tuhan tahu. Apa yang ada di hati, Tuhan tahu. Kalau kita lagi benar, Tuhan tahu. Kalau kita lagi dosa, Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dinyatakan di sini penghakiman artinya apa? Karena penguasa dunia, maksudnya ini iblis atau dosa itu, ini telah dihukum. Artinya Roh Kudus menyatakan bahwa iblis yang membawa manusia untuk berdosa telah ditaklukkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib tersebut. Walaupun dia masih dapat menggoda dengan berbagai keinginan dosa kepada manusia, tetapi dalam pengertian kebenaran maka dia sudah di bawah hukuman atau dia sudah ditaklukkan oleh kebenaran oleh Yesus Kristus tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu menunjukkan kalau iblis saja dihakimi, dihukum, maka tentu dimaksudkan semua orang yang menjadi pengikut iblis berarti juga akan dihakimi. Itu juga berarti akan dihukum. Bapak Ibu Saudara, jadi Bapak Ibu, Roh Kudus ya menjelaskan kepada dunia, kepada semua orang bahwa ada dosa, ada kebenaran, ada penghakiman. Dan bahwa ada penghakiman sehingga manusia tidak hidup lagi menurut cara pikir, cara hidupnya sendiri. Tuhan mau supaya manusia mempunyai pikiran dan cara hidup menurut pikiran Tuhan, yaitu dalam kebenarannya. Puji Tuhan. Ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Masih banyak hal. Tetapi sekarang Yesus akan pergi. Itu berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak hal yang perlu diketahui oleh murid-muridnya, oleh orang percaya. Tetapi Yesus akan pergi tinggalkan mereka. Bagaimana mereka bisa mengetahui apa yang Yesus maksudkan? Bapak Ibu Saudara, Yesus jelaskan lebih jauh. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya atau mengerti. Jadi banyak hal yang belum dapat dimengerti oleh murid-murid. Mereka sudah belajar pada Yesus, tapi masih banyak lagi yang belum mereka dapat mengerti atau menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, tetapi ayat 13 Yesus memberi petunjuk karena banyak hal yang belum dapat dimengerti oleh murid-muridnya. Ayat 13 Yesus berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu
bahwa murid-murid masih banyak hal yang belum mereka ketahui, belum mereka pahami, belum mereka dapat menangguhnya. Tetapi Yesus naik ke sorga dan dia akan mengutus Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Untuk apa? Memimpin kepada seluruh kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus hadir untuk memimpin. Itu berarti Roh Kudus hadir untuk ada bersama dengan umatnya. Roh Kudus hadir untuk dapat mengajar, melatih, mendidik umatnya untuk dipimpin kepada seluruh kebenaran. Yesus berkata ayat sebelumnya, banyak hal yang belum kamu tahu. Tetapi kalau Roh kebenaran datang, maka yang belum kamu tahu, maka akan dipimpin supaya kamu tahu, supaya kamu mengerti tentang apa yang benar tersebut. Selanjutnya, sebab Ia, yaitu Roh kebenaran, tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi Roh Kudus sebagai utusan yang dikirim oleh Yesus, oleh Allah, maka dia tidak akan berkata menurut dirinya sendiri. Dan kalau begitu, apa maksudnya? Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Jadi apa yang Roh Kudus dengar? Dengar dari siapa? Dari yang mengutusnya, yaitu Yesus, yaitu dari Allah Bapa di dalam sorga. Jadi Roh Kudus mendengarkan Yesus, dan apa yang dia dengar dari Yesus, itulah yang dia katakan, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa berartinya Yesus kembali ke sorga. Sebab dia ke sorga untuk kepentingan kita, dan untuk kepentingan kita dia memberi Roh Kudusnya, supaya Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran yang Roh Kudus ajarkan, itulah yang disampaikan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dia menerangkan. Yesus sudah kembali ke sorga. Tugas Yesus beralih kepada Roh Kudus. Maka Roh Kudus itulah yang kemudian berkarya kepada orang percaya. Nah, orang percaya mengenal Yesus yang adalah kebenaran itu. Sehingga ada firman berkata, Yohanes 14 ayat 6, Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa di surga selain melalui Yesus. Nah, melalui Yesus di sini, maka itu berarti melalui Roh Kudus yang akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Memimpin kepada seluruh kebenaran itu berarti juga membuat orang mengerti kebenaran, membuat orang mengerti firman Tuhan. Puji Tuhan. Sehingga manusia tidak bisa banggakan dirinya. Kalau dia mengerti firman Tuhan, itu bukan sejauh dirinya, tetapi sejauh Roh Kudus yang telah memberi pencerahan, pengertian kepada dirinya. Manusia percaya itu berarti juga dia membuka hatinya, membuka pikirannya untuk mau dipimpin, diatur oleh Roh Kudus. Tuhan tolong kita semua, biar kita mau menjadi orang percaya yang mau dipimpin, diatur oleh Roh Kudus. Boleh katakan amin bersama saya? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga sebagai orang percaya, tambah tahu kita ikut Tuhan, percaya Tuhan, tambah-tambahlah pengertian kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti murid-murid, Roh Kudus hadir, bertambahlah pengertian mereka. Terima kasih Tuhan. Lewat peringatan kenaikan Yesus ke sorga, maka Tuhan memberi firman-Nya supaya kita memahami. Sehingga Bapak Ibu Saudara, selama 10 hari murid-murid mengamenkan firman. Mereka mengamenkan firman, Roh Kudus akan dikirimkan kepada mereka.
maka setelah 10 hari kemudian, maka benar-benar Roh Kudus dinyatakan. Kemudian dijadikan hari itu hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta atau hari Pantekosta. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Tuhan yang naik ke surga, Tuhan mau supaya kita semakin mengerti tentang dirinya, mengerti tentang Tuhan, mengerti tentang maksudnya, dan rahasianya adalah kita selalu terbuka hati mohon pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan akan satu nyanyian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, aku mengasihi-Mu ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Roh Kudus hadir dalam hidup kita dari hari datang kepada sehari. Puji Tuhan. Haleluya. Engkau mau menuntun kami
supaya kami terpelihara sebagai umat beriman. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau selama-lamanya, supaya kami terpelihara dalam keselamatan, sehingga waktu Engkau Yesus datang kembali, maka keselamatan yang kekal untuk bersama-Mu semua menjadi bagian dalam hidup kami. Bapa di surga, secara khusus Tuhan, hamba beri kesempatan pada setiap pribadi, nyatakan doa pribadimu kepada Tuhan. Katakan, walaupun singkat, setelah dengarkan firman, apa doamu secara pribadi kepada Tuhan. Nyatakan itu dalam beberapa saat ini, serukan itu kepada Tuhan. Haleluya. Kerja di dunia pada era waktu Allah kerja. Kita naikkan pujian. Terima kasih, bukan saja dalam ibadah ini, tapi tiap hari dalam hidup kami. Kami percaya, Roh Allah berkarya dalam hidup kami, memimpin kami semua dalam kebenaran, datang kebenaran, dari iman datang iman, dari Tuhan kuasa dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkarya juga Tuhan untuk jemaat yang tidak hadir Tuhan. Berkarya juga untuk negara, pemerintah, dan rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami percaya tiap hari Roh kebenaran berkarya secara pribadi. Roh Allah berkarya di dalam keluarga. Berkarya kepada orang tua, orang muda, anak-anak sampai anak yang kecil. Kami percaya bahwa Engkau Yesus naik ke surga untuk kepentingan kami dan memberi Roh Kudus itu kepada kami. Terima kasih untuk tuntunan-Mu Tuhan, untuk jaminan-Mu buat kehidupan kami. Kami terpelihara di dalam Engkau. Situasi apapun yang akan terjadi di hari-hari ke depan, kami percaya Tuhan mampukan kami menghadapi segala situasi hidup dengan baik dan dengan benar. Terima kasih oleh pertolongan Roh Kudus. Terimalah uluran tangan Yesus dalam hidupmu sehari-hari. Serahkanlah dirimu setiap hari dalam hidupmu kepada Tuhan. Terimalah anugerah berkat Allah Bapa di dalam surga. Cinta kasih Yesus Juru Selamat, penyertaan pertolongan Roh Kudus selalu hadir dalam hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu.
kasih anugerah-Mu berlimpah